Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum mulai, mohon diperhatikan 3 berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, langsung saja kita membahas teori SBMPTN Ekonomi untuk bab perdagangan internasional. Untuk yang pertama, apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk di suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Tujuan dan manfaat diadakannya perdagangan internasional untuk tujuan yang pertama, meningkatkan produksi dan perluasan wilayah perdagangan. Kedua, menambah devisa negara melalui ekspor. Ketiga, menyerap tenaga kerja, menstabilkan harga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 4. Transfer teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi. 5. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Adapun manfaat yang didapatkan dari perdagangan internasional yang pertama, mempererat hubungan antar negara. Kedua, menambah jumlah dan kualitas barang. Ketiga, sumber devisa. Keempat, meningkatkan pergerakan sumber daya alam. Kelima, pendapatan nasional. Dan yang terakhir, membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu faktor pendorong dengan adanya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan budaya dan gaya hidup antar negara. Pasti negara memiliki perbedaan tersebut. Kedua, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Ketiga, perbedaan penguasaan teknologi. Keempat, perbedaan biaya produksi. Dan yang terakhir yaitu perbedaan selera setiap masing-masing negara. Selanjutnya yaitu adanya valuta asing. Apa yang dimaksud dengan valuta asing? Valuta asing dapat didefinisikan sebagai mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Valuta asing yang banyak dipakai biasanya merupakan mata uang suatu negara yang memiliki peranan ataupun kendali yang cukup besar dalam sistem perekonomian di seluruh dunia. Adapun fungsi dari valuta asing yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran internasional, kedua sebagai alat pengendali kurs, ketiga sebagai alat tukar internasional, dan yang terakhir sebagai alat untuk mempermudah perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu jenis-jenis valuta asing. Valuta asing dibagi menjadi dua, adanya valuta asing fisik dan adanya valuta asing non-fisik. Perbedaan dari kedua valuta asing ini untuk yang valuta asing fisik yaitu berbentuk uang asing dari negara lain. Sedangkan valuta asing non-fisik yaitu berbentuk surat-surat berharga. Kemudian adanya jenis kurs valuta asing. Ada kurs jual dan kurs beli. Untuk kurs jual yaitu harga yang diberikan untuk membeli mata uang asing. Kemudian kurs beli itu harga yang diberikan untuk menukar mata uang asing. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi adanya valuta asing. Yang pertama, ekspektasi. Kedua, inflasi. 3, permintaan. 4, kebijakan pemerintah. 5, spekula. 6, harga yang berlaku. Dan yang terakhir, penawaran. Selanjutnya yaitu sistem dalam valuta asing. Ada 3 sistem dalam valuta asing. Yang pertama, sistem kurs bebas, di mana pembuatan kurs yang hanya berlaku pada tempat pembuatan kursnya. Misalnya nih, jika kita akan berbelanja pada sebuah marketplace yang menentukan harga dengan mata uang dolar, tentunya kita harus menukarkan rupiah ke dolar. Pertukaran mata uang pada marketplace ini tidak diatur oleh negara, melainkan tergantung pada permintaan dan penawaran pada marketplace. Kebebasan kurs ini akan menyebabkan mata uang tersebut mengalami fluktuatif, berubah sesuai keadaan yang mempengaruhinya. Kemudian sistem kurs tetap, di mana pemerintah ikut terlibat dalam pengaturan kurs melalui bank sentral.
Hal ini dilakukan agar terjadinya stabilitas dan tidak terjadinya fluktuatif. Dan yang terakhir ada sistem kurs terkendali, di mana sistem ini merupakan kombinasi dua sistem sebelumnya. Valuta asing dapat bergerak secara bebas dengan kebijakan pemerintah untuk menghindari pergerakan ekstrim. Pemerintah melibatkan bank sentral untuk menentukan alokasi pemakaian valuta asing yang tersedia. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan neraca pembayaran. Neraca pembayaran ialah catatan transaksi perekonomian internasional antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya. Kemudian jenis-jenis neraca pembayaran. Ada neraca perdagangan, di mana pos-pos yang transparansi atau tidak tertutup atau visible. Contohnya itu ekspor impor barang. Kedua ada neraca jasa, yaitu pos-pos yang tidak terlihat. Contohnya itu dividen atau bunga. Kemudian neraca emas, yaitu perbandingan pemasukan dan pengeluaran emas untuk pengeluaran moneter, yakni pembayaran utang luar negeri. Dan yang terakhir neraca modal, yaitu pencatatan transaksi kredit dan pinjaman jangka panjang antara pihak swasta dan pemerintah. Alat pembayaran luar negeri. Yang pertama ada kurs valuta asing, kedua tunai, ketiga letter of credit, keempat telegraphic transfer, 5 wesel, 6 cek, 7 emas, dan yang terakhir kompensasi pribadi. Baik, cukup sekian pembahasan teori SBMPTN Ekonomi untuk bab perdagangan internasional. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.